Salam, saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Kalau boleh kita hidup sampai sekarang, semua memang karena kemurahan Tuhan. Saya sendiri berkali-kali saya sering katakan bahwa kalau saya boleh jadi orang Kristen itu kemurahan Tuhan. Tetapi apa kata firman Tuhan? 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara-saudara, melayani itu bukan karena kita kaya atau kita miskin. Saya mau katakan bahwa sekaya apapun hamba Tuhan, tetapi dia sombong karena kekayaannya, maka dia jahat di mata Tuhan. Sebaliknya, walaupun hamba Tuhan itu miskin, tetapi dia iri hati karena kemiskinannya, maka dia juga jahat di mata Tuhan. Artinya Tuhan ini melihat hati. Di dalam kekristenan, menjaga hati adalah lebih daripada hidup itu sendiri. Bagaimana hati kita tidak boleh dicampuri oleh motivasi, oleh keinginan-keinginan duniawi, oleh keinginan daging, tetapi kita murnikan semata untuk Yesus Kristus. Karena dia adalah juru selamat kita. Yesus adalah sumber segalanya. Jadi kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Seorang penginjil harus meletakkan dan menaruh hidupnya semata di dalam Yesus Kristus. Seorang penginjil harus menjadi teladan di dalam apa yang ia ucapkan, apa yang pikirkan. Semua harus benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, selama ini kalau kita melihat bagaimana Injil itu masuk ke Indonesia atau masuk ke Malaysia, di Kalimantan, dan rata-rata di daerah-daerah itu sudah merayakan 100 tahun Injil masuk ke Indonesia. Dan mereka yang datang menginjil di Indonesia mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan kehidupannya, harta dan kekayaannya untuk menjadi penginjil dimanapun mereka ada. David Livingstone itu menempuh 64.000 mil perjalanan untuk memasuki daerah Afrika, dan pernah 6 tahun tidak diketahui di mana keberadaannya, dan tidak ada yang tahu dia di mana berada. Tiba-tiba dia telah muncul dan ada, lalu orang berkata kepada dia bahwa engkau telah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan Anda. Anda hebat sekali. Tapi ketika ditanya oleh wartawan kepada David Livingstone yang telah menginjili bangsa Afrika, benua Afrika itu, setelah ditemukan dan ditanyakan oleh wartawan, apa kata David Livingstone? Saya belum melakukan apa-apa. Saudara-saudara, luar biasa sekali bagaimana David Livingstone berjasa di dalam menginjil di Afrika. Begitu juga kita akan mendapat di Batak itu ada nama Nomensen. 57 tahun dia menghabiskan waktunya untuk menginjili tanah Batak.
dalam umur 20 tahun dia masuk Tarutung, kemudian dia membuat gereja pertama kali di Tarutung, dinamakan Gereja Damai, dalam usia 20 tahun. Bagaimana dia bisa sampai ke Tanah Batak? Saya heran, saya mengagumi Nomensen. Bagaimana dia melakukan kegiatan yang luar biasa itu, dia datang dari Jerman dan menginjil Tanah Batak. Betapa besarnya jasa orang itu. Ketika saya datang ke Tarutung dan saya seminar dengan hamba-hamba Tuhan di sana, sampai naik ke Salib Kasih, ya, saya berdoa di atas gunung itu dan turun kembali. Di tengahnya saya melihat ada patung Nomensen. Di bawah patung Nomensen itu saya baca doanya, ya Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku tetap bersama bangsa Batak, agar aku dapat memberitakan Injil keselamatanmu. Saya menangis membaca doa Nomensen yang ditulis di bawah patungnya itu. Saya katakan doa saya kepada Tuhan, Tuhan berikan roh Nomensen itu 2 kali lipat, agar aku bisa memberitakan Injil keselamatanmu. Dan biarlah hidupku mati hanya untuk Engkau. Saya tidak memikirkan lagi kepentingan diri saya. Saya tidak memikirkan lagi bahagia atau enaknya hidup saya. Saya hanya berpikir bagaimana Injil diberitakan bagi bangsa Indonesia ini. Dan sekarang dengan kecanggihan teknologi, dengan adanya StreamYard, dengan adanya live, dengan adanya YouTube, ini sudah mempermudah kita memberitakan Injil kepada bangsa ini. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Jadi ditulis di situ orang Yahudi. Jadi pertama-tama orang Yahudi. Tetapi saya membaca ayat itu berbeda dengan bacaan Anda mungkin. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi saya membaca pertama-tama orang Indonesia. Tetapi juga orang Yunani. Itu tertulis. Maksud saya orang Malaysia juga. Itu sebabnya saya tidak pernah membuang waktu saya untuk menjadi pemberita Injil. Menjadi pembawa berita baik bagi Indonesia ini. Saya, saudara-saudara, sampai 2017 itu saya melihat penggenapan Tuhan. Tahun ketiga saya jadi orang Kristen, saya sudah melihat suatu saat saya masuk penjara. Nah, begitu 2017, Desember 2017, saya didatangi oleh 5 orang polisi dari Bareskrim. Baru saya ingat mimpi saya, penglihatan saya 10 tahun yang lalu bahwa saya pasti masuk penjara. Rupanya itu penggenapannya. Makanya saudara-saudara, kalau saudara melihat saya ini orang ekstrim, Kristen ekstrim, itu kenapa? Karena saya mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Indonesia, tetapi juga orang Malaysia. Saya sudah sampai ke Malaysia berkali-kali, dan buku-buku saya sudah sampai di sana. Semua bercerita bahwa banyak orang Malaysia terima Yesus karena membaca buku dan nonton YouTube saya. Bahkan ada TKI di Malaysia
terima Yesus karena nonton YouTube saya. Saya bersyukur saya tidak bisa ketemu langsung dengan mereka. Saya bersyukur cukup dengan YouTube, cukup dengan online seperti ini, banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya kemanapun saya bercerita tentang Yesus, kemanapun, apapun, dimanapun saya lakukan, entah keluarga saya sendiri, anak saya sendiri, siapapun yang ada di dekat saya, pasti saya sampaikan Injil itu kepada mereka. Karena begitu saya percaya dengan Injil ini, akan mampu menolong, memperbaiki bangsa ini kembali dipulihkan dalam segala hal. Dipulihkan dalam ekonomi, dipulihkan dalam budaya, dipulihkan dalam politik, dipulihkan di dalam membangun Indonesia jaya ke depan. Kenapa dengan Injil? Karena hanya Injillah yang mengajarkan kita untuk menghormati pemerintah. Hanya Injil yang melarang kita untuk tidak melakukan demo, aksi. Tidak boleh melawan pemerintah. Bukankah Injil ini akan menjadi kekuatan bangsa Indonesia ke depan? Agar kita menjadi bangsa terdepan. Bangsa yang saling, bangsa yang kaya raya, bangsa yang berkelimpahan. Kenapa? Karena harta kekayaan bangsa ini adalah Indonesia paling kaya, saudara-saudara. Saya sudah keliling dunia dan saya sudah melihat negara-negara manapun betapa kayanya bangsa Indonesia ini. Mari kita membangun Indonesia ke depan, yaitu hanya dengan memberitakan Injil. Bahkan hanya dengan memberitakan Injil, terorisme akan berhenti. Hanya dengan memberitakan Injil, orang-orang miskin akan menjadi kaya. Orang-orang bodoh akan menjadi pintar. Injil ini adalah kekuatan Allah, kata firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mempercepat roda pembangunan ke depan. Hanya dengan Injil. Tidak bisa dengan kitab apapun. Hanya dengan Injil. Kalau Anda belum percaya, ya coba-coba dulu masuk Kristen. Silakan coba-coba saja dulu. Anda akan terheran-heran. Anda akan terkagum-kagum dengan membaca Alkitab. Dan Anda akan sadar, oh pantas saja Pendeta Saifuddin Ibrahim, oh berani melayani seperti itu. Kenapa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku sudah melepaskan semua, sudah mengosongkan diri saya. Saya meninggalkan 3 rumah, saya meninggalkan tanah-tanah yang saya miliki. Saya meninggalkan jabatan dan kehormatan saya. Injil itu begitu meyakinkan, kokoh untuk membangun Indonesia ke depan. Tidak ada lain. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya pantas Paulus menulis lebih hebat daripada apa yang saya sangka selama ini. Pantas saja. Saya minggu besok itu akan ketemu dengan orang yang 30 tahun yang lalu masih muda mengantar saya ke Pancoran. Dan orang itu telah membuat saya tertegun, terpukau dengan pesona kasih dia yang mengantar saya 30 tahun yang lalu. Bagaimana saya diantar oleh orang itu, dan setelah saya tahu dia orang Kristen, saya nggak suka. Tetapi dia mengajak saya ngomong, Bapak mau kemana? Saya baru datang ke Jakarta waktu itu. Dan setelah saya tahu bahwa dia orang Kristen, saya nggak suka. Karena najis. Innal kafiruna najasun. Sesungguhnya orang kafir itu najis. Saya nggak mau sentuh orang itu. Saya nggak mau ketemu. Tetapi dia menawarkan jasa untuk mengantar saya. Luar biasa, orang itu mengantar saya sampai duduk di rumah paman saya, bibi saya. Terpesona, pantas saja orang Kristen ini baik sekali. Dan hari itu
Walaupun setelah itu saya kuliah dan masuk sekolah perbandingan agama, saya tetap benci kepada orang Kristen. Saya tidak suka. Dan waktu kuliah 15 orang Kristen masuk Islam. Pendeta saya debat. Saya bohongin dia. Saya tipu dia. Akhirnya dia masuk Islam. Sekarang setelah saya coba, enak nggak jadi orang Kristen? Emang enak jadi orang Kristen. Kenapa enak? Babi juga enak kok. Orang-orang yang makan babi, bangsa yang makan babi umurnya panjang. Orang Taiwan, orang Hong Kong, umurnya panjang semua. Yang makan babi itu. Korea, cerdas-cerdas. Bahkan seluruh obat di dunia ini nggak ada obat tanpa minyak babi. Rupanya babi ini luar biasa. Menolong banyak kehidupan manusia. Jadi itulah sebabnya saya tidak melepaskan diri. Sebab apa? Sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya berusaha terus membentengi diri saya dengan iman saya. Sampai ketika saya masuk penjara itu, memang saya nggak bisa hidup tanpa Injil. Saya tidak bisa hidup tanpa memberitakan Injil. Hari-hari saya. Saudara, istri saya itu melihat bagaimana saya dimanapun saya ada, di jalan kah, atau di mall, atau di kebun, saya tetap menginjil. Karena saya sudah tidak bisa melepaskan diri dari Injil itu sendiri. Saya tidak bisa melepaskan hidup saya dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini live yang saya lakukan pagi hari ini. Saya berharap bahwa hari Sabtu saya akan berusaha, pagi sore saya akan lakukan live seperti ini, agar jangan momen-momen penginjilan ini hilang. Jangan waktu-waktu kita terbuang begitu saja. Mungkin Anda tidak bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Memang saya sudah merasa bahwa saya dipilih Tuhan dengan cara ajaib, cara yang khusus. Saya hanya meminta kepada saudara-saudara berdoa sajalah untuk saya. Karena semuanya saya sudah berikan hidup saya. Karena bagi saya hidup ini hanya untuk memberitakan Injil. Umur saya sudah kepala 5, Oktober nanti sudah 56 tahun. Saya hitung mundur waktu saya untuk hidup di dunia ini. Nggak lama lagi. Tetapi Injil harus diberitakan. Hidup ini adalah kesempatan. Waktu-waktu yang Tuhan kasih jangan sampai lewat begitu saja. Hanya nama Yesus. Hanya Injil yang saya ingat di dalam hidup saya. Terima kasih saudara-saudara, terima kasih untuk perhatian saudara-saudara. Doakan, saya juga berdoa untuk saudara, kita berdoa bersama-sama agar membangun Indonesia bagi Kristus ini adalah dengan seluruh harta kita, seluruh kehidupan kita. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan membawa kematian Yesus, ini adalah judul khutbah renungan pagi hari ini. Karena kita pasti mati, saudara-saudara. Lalu kenapa saudara takut mati? Tidak ada yang perlu ditakutkan, karena dia sudah menyiapkan semua. Dia memberikan garansi. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita di masa yang akan datang. Dan betapa indahnya pertemuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, lebih dari segala-galanya.
Makanya saudara-saudara, saya takut sekali untuk mati karena saya berdosa kepada Tuhan Yesus. Saya takut mati, tetapi saya berani mati karena Dia sudah menyelamatkan saya dengan darahnya, dengan kasih yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.